Stop merokok, bukan hanya untuk kesehatan saja tetapi untuk lingkungan. Kebijakan kawasan bebas asap rokok di Puskesmas Bendahara, serta menjaga kebersihan lingkungan di masyarakat. Yuk mengenal kawasan tanpa asap rokok. Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia dan cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi semakin serius, mengingat merokok berisiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok, perokok pasif. Hingga saat ini masalah merokok di dalam ruangan merupakan salah satu dari 3 masalah utama dalam perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). 2 selain itu adalah pemberian ASI dan penggunaan jamban keluarga. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan, diantaranya melalui penetapan kawasan tanpa rokok. Apa sih kawasan tanpa rokok atau KTR itu? Kawasan tanpa rokok, KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Mengapa ada kawasan tanpa rokok, KTR? Kawasan tanpa rokok ditetapkan sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Apa tujuan penetapan kawasan tanpa asap rokok, KTR? Pertama, urunkan angka kesakitan dan atau angka kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat. Kedua, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Ketiga, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok. Keempat, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Kemudian yang kelima, mewujudkan generasi muda yang sehat. Apa manfaat penetapan kawasan tanpa rokok, KTR? Pertama, masyarakat dapat menghirup udara bersih tanpa asap rokok. Selanjutnya, membuat lingkungan nyaman. Kemudian yang terakhir, mengurangi dampak merokok bagi tubuh terhadap kesehatan. Apa yang menjadi landasan hukum kawasan tanpa rokok, KTR? Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan kawasan tanpa rokok, sebagai berikut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 113 sampai dengan 116. Konun Provinsi Aceh Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, KTR. Konun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok, KTR. Di manakah seharusnya kawasan tanpa rokok, KTR, berada? Kawasan tanpa rokok wajib ada di tempat pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Apakah ciri-ciri berjalannya kawasan tanpa rokok, KTR? Tidak ada yang merokok di kawasan tanpa rokok. Ada pengawasan dan sanksi. Ada pemantauan dan evaluasi. Apakah smoking area diperlukan di dalam kawasan tanpa rokok, KTR? Keberadaan smoking area sampai saat ini memang menjadi polemik solusi bagi persoalan kawasan tanpa rokok yang ada. Di samping itu, fungsi smoking area saat ini dinilai masih tidak optimal dikarenakan tidak memiliki exhaust dan penghijauan di lingkungan sekitar yang dapat menyerap polusi. Kalau namanya kawasan tanpa rokok, seharusnya sama sekali tidak ada yang diperbolehkan merokok mulai seseorang datang di kawasan itu sampai sudah selesai urusannya dan meninggalkan kawasan itu. Sebenarnya kawasan tanpa rokok itu no way smoking area. Dampak rokok bagi kesehatan lingkungan. Rokok merupakan benda beracun yang dapat memberikan efek santai atau tenang. Racun yang ada pada rokok bukan hanya berbahaya bagi perokok aktif maupun pasif, namun juga bagi lingkungan hidup. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mengungkapkan informasi baru tentang sejauh mana tembakau merusak lingkungan dan kesehatan manusia,
menyerukan langkah-langkah untuk membuat industri lebih bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya. Asap rokok yang baru mati dari asbak saja telah mengandung 3 kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Rumus sederhananya yaitu, semakin pendek rokok yang dihembus ke udara maka semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Asap, debu dan puntung rokok juga memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan. Asap rokok yang dihembuskan perokok pasif bisa bertahan selama 2-3 jam dalam ruangan. Meski kelihatannya asap telah hilang, namun pada kenyataan asap rokok tersebut tetap ada, bahkan bisa menempel pada benda-benda. Rokok telah menjadi hal yang sering dipandang sepele oleh masyarakat. Tingkat kesadaran yang rendah dapat merugikan siapapun termasuk alam. Bila memang tidak bisa berhenti merokok, maka janganlah meninggalkan sampah rokok sembarangan, apalagi pada lingkungan yang perlu dijaga ekosistemnya. Sudah saatnya seluruh lapisan masyarakat menumbuhkan dan menggerakkan kesadaran bersama untuk meminimalisir dampak buruk rokok bagi diri dan lingkungan. Melalui hal-hal kecil yang dilakukan semua orang tentu akan membantu menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan di masyarakat. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab setiap warga negara di wilayah tempat tinggalnya. Lingkungan yang bersih mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan juga menjamin terjaganya kesehatan masing-masing individu. Tinggal di lingkungan yang kotor dan kumuh tentu rawan akan berbagai persebaran penyakit. Selain buruk bagi kesehatan para penghuninya, lingkungan yang kotor juga tentu tak sedap dipandang mata. Untuk itu, sangat penting untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Pentingnya kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah keadaan di mana lingkungan bebas dari kotoran, termasuk di dalamnya debu, sampah, dan bau. Di Indonesia, masalah kebersihan lingkungan masih saja selalu menjadi masalah dan perdebatan. Salah satu cara paling sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan halaman. Dengan membiasakan diri menjaga kebersihan rumah dan halaman, hal ini dapat membuat Anda menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan sekitar lainnya. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu menjaga dan membersihkan lingkungan yang bisa dilakukan. Salah satu yang paling utama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Membersihkan selokan. Bakar sampah yang tertimbun. Lakukan langkah 3M. Manfaat membersihkan lingkungan. Menghindari ancaman banjir. Menghindari penyakit menular. Lingkungan lebih nyaman untuk ditinggali. Tingkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Memelihara kerukunan antar tetangga. Sekian, terima kasih.